Maka agama-agama yang dibawa oleh para nabi itu sesungguhnya satu. Ada apa di Indonesia? Apakah punya peradaban juga? Pada abad Masehi itu. Kita sebut nama Nabi. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisun nuh hudum soleh wa ibrahim kullun muttaba lutun wa ismailu ishaqu kadza yaqubu yusufu wa ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud. Nah, sebelum Dawud Dzulkifli Dawud Sulaimanut Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Ta'ghayya. Nah, itu para nabi. Ternyata Abraham dikatakan bapak segala bangsa, itu benar. Turun ke Arab utara maupun selatan. Utara itu Syam, selatan itu Yaqtan, itulah nanti Saba, Yaman. Itulah nanti yang menghubungkan antara Arab dan Israel, yaitu Ratu Saba. Siapa Ratu Saba ini? Balqis. Ratu Balqis Arab, Sulaiman turunan Bani Israel, anak Dawud, ketemu, menikah. Jadi sesungguhnya tidak ada perselisihan, Arabkah dia, Israelkah dia. Musa tidak terdeteksi umurnya. Beliaulah dengan keahliannya menulis. Jadi Musa itu musahhif. Mengapa? Punya ajar tulis menulis daripada istana. Jadi tidak harus mensyaratkan orang jadi nabi itu yang tidak pandai menulis. Nah, masa nabi nggak bisa nulis? Bisa. Pinter ah. Nabi buta huruf, masa iya sih? Nabi harus buta huruf? Berarti nggak bisa membaca. Ya bagaimana Iqra? Yang menyuruhkan Allah bukan Nabi Muhammad. Atas inisiatif daripada Allah. Kamu kalau mau pinter membaca, mengajak, ayo Iqra. Jadi bukan Nabi Muhammad disuruh membaca oleh Allah. Allahnya seperti apa datangnya? Ma'ana biqari, kepada siapa menjawab? Ma'ana biqari. Aku ora iso maca lho. Nah, terus diteruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Omongan siapa itu? Omongan Kanjeng Nabi dibimbing oleh wahyu. Jadi Nabi Musa seorang musahhif, seorang penulis. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh, suhuf, musahhif, pinter menulis. Wa kallamallahu Musa taklima wa suhuful khalili wal kalimi. Kalim orang yang diajak bicara. Kalim itu bisa Nabi Muhammad, kalim itu bisa Ibrahim, kalim itu bisa Musa. Yang punya suhuf, yang punya catatan-catatan. Kenapa tidak Harun? Ya nggak kenapa-kenapa, memang derajatnya beda-beda. Maka kalau baca surat Sabihis ya, ujungnya kan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Harun, Musa, apa Musa?
dan Ibrahim ada di sebelah kanan, sebelah kiri Wak Harun. Itu protes, Mengharun protes, kenapa saya nggak disebut katanya. Nah ini anekdot, bukan cerita ya, anekdot supaya nggak ngantuk. Sudah cerita, kemudian turun. Nabi Musa itu turunan Lewi, turunan anak daripada siapa tadi? Nabi Yakub yang namanya Lewi. Lewi menurunkan Nabi Musa. Yakub tadi punya anak Yusuf. Yusuf ini turunannya tidak banyak dicantumkan dalam kebesaran-kebesaran Bani Israel. Jadi Lewi menurunkan Musa. Musa membawa Taurat. Dari mana kita tahu? Wa arba'un minal kutubi gini. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum tafsilu khamsatin. Sudah. Wa arba'un minal kitabi tuzkaru wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum tafsilu asyri minhum jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Mungkar nakirun wa raqibun wa kada Atidun malikun wa ridwan uqtada Wa arba'un minal kitabi Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala Khairil mala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi. Nah gitu. Zabur Dawud, Tauratu Musa, wa Injilu ala Isa, wa Furqanu ala Khairil mala. 4. Kemudian turun lagi Musa ke kanan menjadi ketemu Dawud, Sulaiman. Turun lagi terakhir ketemu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam itu di dalam perjanjian baru silsilahnya singkat. Silsilahnya Isa, Dawud, Ibrahim. Artinya masuk pada Ibrahim. Kalau Isa tengahnya Dawud, atasnya Ibrahim, maknanya kakek moyangnya satu dengan Ismail, satu dengan Yakub, atau satu dengan Ishak. Artinya ya satu. Maka agama-agama yang dibawa oleh para nabi itu sesungguhnya satu. Kemudian karena pembawanya ini punya istilahnya vested interest atau punya apa namanya ego suku, maka terjadi seakan-akan berpecah. Kemudian dari Yahuda, putra Nabi Yakub yang Yahuda itu, nanti keturunannya ada yang membuat ini apa namanya koreksi-koreksi pada perjalanan Bani Israel. Bani Israel ini menjadi banyak yang kumprung, banyak yang tidak pada rel lagi, tidak pada suhuf Ibrahim, wa suhuf Musa, wa tarnim Dawud. Tarnim Dawud itu Mazmur Dawud atau Zabur Dawud, keluar semua. Maka tahun 600 sekian sebelum Masehi ada reformasi, ada meluruskan, mengajak kembali pada ajaran kakek moyangnya. Nah itulah Yudaisme. Keluarlah ajaran Yahudi alias Yudaisme, dan baru eksis menjelang Nabi Isa wafat.
Ya seabad sebelum Nabi Isa wafat, baru itu agama Yahudi itu eksis dengan aturan yang ketat, hitam putih. Setelah mengenal Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan Mazmur Dawud atau Zabur Dawud, disimpulkan keluarlah menjadi ajaran atau agama Yahud. Sedangkan Ibrahim, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani. Nah, pada ketika lahir Nabi Isa, orang-orang Yahudi itu masih belum mengembangkan ajaran dengan sesungguhnya. Namun sudah pada prinsip dasarnya. Nabi Isa lahir sampai Nabi Isa dibaptis oleh Yahya kalau nggak salah, itu dibaptis itu dinubatkan. Maka dulu ada kawan kita yang menamakan Yahya. Coba urutan kemana itu? Saleh Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Zulkifli Dawudu Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya. Zakaria, kemudian Yahya. Zakaria melahirkan nanti yang menamakan Maryam. Kemudian Yahya ini sang pembaptis kalau dalam Perjanjian Baru. Inilah yang menobatkan bahwa Isa alaihissalam memang utusan Allah, dan Yahya disikat oleh lawan-lawannya atau orang-orang yang tidak suka bahwa Yesus itu harus dihormati. Akhirnya Isa mempunyai punokawan atau istilah lain Hawariyun. Satu di antara Hawariyunnya itu yang namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini orang yang sangat lihai, sangat dekat dengan Nabi Isa, tapi juga dialah yang selalu menggelapkan keuangan. Yudas Iskariot, dialah yang menghantarkan musuh yang akan membunuh Nabi Isa. Dia yang ngasih tanda, nanti kalau saya begini itu orangnya. Nah, pura-pura dekat, maka dinamakan Yudas Iskariot, Yudas sang penipu. Nah, walhasil Nabi Isa sirna dari permukaan bumi. Kemudian apakah serta-merta agama Nasrani terus eksis ke permukaan? Belum, melalui perjalanan panjang. Nabi Isa tidak meninggalkan catatan-catatan karena singkat. Maka ponokawannya itu, kemudian yang dekat-dekat, yang kemudian mengarang Injil, inilah yang kemudian membawa ajaran Nasrani ini ke barat, artinya ke Eropa, yang kemudian pusatnya bukan lagi di Israel atau Yerusalem, tapi di Roma. Sampai sekarang menjadi Vatikan itu. Ada 12 Injil. Coba silakan baca Injil Matius, Injil Lukas, dan lain-lain. Sampai 200 tahun setelah Masehi itu baru zahir ajaran-ajaran yang kemudian dinamakan ajaran Injil, itu baru zahir. Saat bersamaan agama Yahudi pun eksis.
tulisan-tulisan Ibrani mulai digunakan. Dipakailah untuk menulis ayat-ayat perjanjian lama maupun perjanjian baru dengan huruf-huruf Ibrani atau dengan tulisan-tulisan Ibrani. Sedangkan tulisan Arab itu sudah sebelum Masehi pun sudah wujud tulisan Arab. Namun ketika itu tulisan Arab, kalau kita yang sekarang hidup tidak bisa membaca, karena antara non, ta, ba itu tidak ada kodenya, tidak ada titik-titiknya. Alif, ba titik bawah itu nggak ada, ta titik 2 di atas nggak ada, fa titik 2, 3 di atas nggak ada. Tapi sudah ada huruf juga. 200 kemudian tahun setelah Masehi, bahasa Ibrani mulai mereformasi kebahasaannya. Saudara-saudara, ada apa di Indonesia? Apakah punya peradaban juga pada abad Masehi itu? Coba, mari kita telusuri. Jangan kita mengabaikan budaya kita, namun terlalu jeli dengan budaya orang. Budaya Arab kita setengah mati sampai kita peringati toh 1 Muharram. Maka saya membuat reformasi juga. Jangan 1 Muharram dulu 1 Syuro. Mengapa? Sama. Hanya bahasanya beda sedikit. Diawali dari Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejeb, Rua, Poso, Syawal, Selo Besar. Tapi kan sama toh? Dengan Muharram, Safar, Rabi, Al-Awwal, Rabi, Ats-Tsani, Jumatul Ula, Jumatul Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sama. Ya sudah 1 Syuro saja. Mengapa? Tahunnya sama. Kemudian namanya dekat-dekat. Kemudian adanya di Indonesia. Jangan ngomong tahun Islam, tahun Syuro gitu aja. Tahun Hijrah boleh. Tahun Hijrah. Kalau tahun Islam relatif. Tahun Islam itu mestinya diawali dari lahirnya Nabi Muhammad, bukan dari hijrah mestinya. Jadi katakan itu tahun Arab, patokannya dari hijrah gitu. Lanjut. Di Indonesia yang hari ini, yang dulu Jawa, itu sudah punya budaya tahun. Coba dibaca itu. Konon namanya tahun Aji Soko. Aji itu artinya mongso. Jadi tahun mongso. 78 tahun setelah Masehi, bangsa yang tinggal di Pulau Jawa ini sudah mempunyai tahun, mempunyai kalender. Cuma harinya beda. Sebelum Islam itu ada Wage, Kliwon, Legi lah itu kan. Cuma 5. Harinya itu cuma 5. Ya 7 putaran itu namanya 1 titi mongso. Siapa yang punya tahun itu punya budaya. Maka karena Arab ketika itu belum punya tahun, maka cepat-cepat membuat tahun namanya tahun hijrah. Kalau tidak, tersingkir. China punya, Persia punya, Eropa dan lain-lain punya, yaitu Masehi. Jawa ketika itu punya, yaitu tadi tahun Soko tadi. Beda 78 tahun dari Masehi. Kok saudara tidak senang kalau punya tahun? Itu mah tahun Jawa itu. Kelenik. Enggak kelenik, enggak apa. Hebat kalau saya mengatakan hebat punya tahun. Arab saja belakangan kok. Kalaulah itu dinamakan Islam belakangan.
setelah 600 tahun 600 Masehi. Setelah Masehi baru punya. Kalau toh itu dinamakan tahun Islam. Tahun Jawa lebih tua. Cuma itu namanya orang punya yang bermakna tapi tidak pernah dipedulikan. Seperti khimar. Dalam Quran disimpulkan kama salil khimar yahmilu asfaro. Koyodini itu seperti khimar yang membawa buku. Pernah baca nggak khimar itu, bukunya yang dibawa banyak itu pernah dibaca? Nggak pernah. Seperti orang Indonesia tidak pernah menghormati budaya kalender yang dimiliki. Persis khimar. Kata Quran, wong sing kaya mengkono kuwi kama salil khimar, kaya dene khimar yahmilu nggawa asfara, apa iku buku. Itu kalau dulu kita diajar ngaji gunduk apa namanya jenggotan itu. Kata kiai begitu. Lah surat saudara beria-iya mempelajari tahun Masehi, abad sekian. Lah kamu punya tahun Jawa kok nggak pernah dihormati. Nah, di sini di tempat kita ini mulai menghormati, merubah perayaan 1 Syuro. Itu dalam rangka menggabungkan semua ini. Mengapa? Jiwa toleransi. Baru setelah itu 500 tahun kemudian masuk ke 600, lahirlah tokoh dunia. Kalau kata orang China, tokoh yang sangat cerdas. Dia bukan sekedar nabi tapi manusia cerdas. Muhammad ibnu Abdullah, Nabiyuna Muhammadu ibnu Abdullah. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah Ardo'atu Halimatus Sa'diyah. Kita lanjutkan, lahirlah Nabi Muhammad. Ada apa di Indonesia seumur dengan Nabi Muhammad? Di Indonesia ada tokoh besar, cuma yang tahu